Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis video pembelajaran kami dengan tema menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila Pancasila. Sebelum lanjut ke pemaparan analisis, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Ananda Amalia Afra dengan NPM 152. Yang kedua, Filaneta Rifanti dengan NPM 021. Yang ketiga, Firdanur Asfia dengan NPM 105. Yang keempat, Nailil Amalia dengan NPM 087. Yang kelima, Natasha Dian Salsabila dengan NPM 099. Yang keenam, Ridho Cahyadi Putra dengan NPM 135. Dan yang ketujuh, Zakia Fauziah dengan NPM 092. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin dari hasil analisis video pembelajaran yang kelompok kami amati dalam kegiatan pendahuluan bagian A persepsi dan motivasi. Poin pertama, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam. Dalam video tersebut, sebelum memulai pembelajaran, guru menyapa dan menanyakan kabar peserta didik. Contoh yang disampaikan oleh guru adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Guru juga menyampaikan KD yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Contoh yang guru ucapkan adalah, hari ini kita akan belajar menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila Pancasila. Tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Dalam muatan PKN KD 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video juga, peserta didik diarahkan sebelum memulai pembelajaran untuk berdoa terlebih dahulu. Contoh yang guru sampaikan adalah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk poin yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Dalam video, guru tidak mengaitkan materi pembelajaran yang sekarang akan dipelajari dengan pembelajaran sebelumnya atau pengalaman peserta didik. Jadi guru langsung memberikan materi yang akan disampaikan, dan seharusnya guru mengaitkan terlebih dahulu pembelajaran yang sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Poin pembelajaran yang sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Poin ketiga yaitu mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi. Namun dalam video, guru tidak mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi. Dan seharusnya, guru mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi para peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Pada video tidak terdapat guru menyampaikan manfaat dari materi pembelajaran yang akan dibahas pada kegiatan pendahuluan. Yang seharusnya pada pendahuluan, guru menyampaikan manfaat dari materi yang akan disampaikan sehingga proses pembelajaran bisa lebih produktif dan meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian yang selanjutnya, mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. Pada video tidak terdapat guru mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran pada kegiatan pendahuluan. Yang seharusnya pada tampilan video pembelajaran disertakan pengaitan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Poin pertama itu menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Pada video pembelajaran terdapat guru menjelaskan kemampuan apa saja yang akan didapat dalam pembelajaran materi simbol-simbol Pancasila dari pengamalan Pancasila. Siswa dapat menceritakan pengalaman dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya, kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Ya, pada video terdapat guru mengaitkan materi pembelajaran ini dengan kehidupan nyata sehingga siswa dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menghargai pendapat orang lain, menjaga kebersihan, namun tidak dengan perkembangan iptek. Kemudian yang selanjutnya menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. Ia dalam video pembelajaran tersebut, guru membahas materi dengan jelas dan tidak keluar dari konteks pembahasan materi yang dibahas. Pembelajaran tersebut terjadi efektif dan efisien. Kemudian poin yang keempat, menyajikan materi secara sistematis, mudah ke sulit, dan konkret ke abstrak. Ia pada video tersebut, guru menjelaskan materi secara terstruktur seperti awalnya menjelaskan materi dan memberikan contohnya, serta pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, dari mudah ke sulit. Selanjutnya, kegiatan inti penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Aspek yang diamati, yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Di dalam video tersebut, guru melakukan pembelajaran dan pemaparan materinya sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik, dan pembelajarannya tidak melenceng dari kompetensi. Di dalam video, guru mencontohkan, anak-anak hebat kelas 2 sudah siap belajar tematik hari ini, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar menjelaskan simbol-simbol Pancasila pada tema 1, subtema 1, muatan pelajaran PPKN KD 3.1. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Aspek yang diamati yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran secara runtut. Di dalam video tersebut, guru sudah menyampaikan materi dengan tepat, tetapi pada kegiatan awal tidak runtut. Berikut yaitu rangkaian pembelajaran dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Di kegiatan awal, salam, menanyakan kabar, dan berdoa. Di dalam video, guru mencontohkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di kegiatan inti, guru menjelaskan materi secara terstruktur, seperti awalnya membacakan teks Pancasila, lalu menjelaskan sila-sila Pancasila dan simbol-simbolnya, dan serta bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Di kegiatan penutup, guru memberikan pertanyaan singkat kepada peserta didik agar memudahkan pembelajaran berikutnya. Guru juga memberikan tugas terkait dengan materi yang telah disampaikan, yaitu siswa diminta untuk menceritakan pengalaman bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat. Selanjutnya, aspek yang diamati yang ketiga yaitu menguasai kelas. Di dalam video tersebut, guru hanya menyampaikan materi lewat video pembelajaran melalui YouTube. Saran saya, apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka, maka guru lebih aktif untuk memberikan pertanyaan kepada siswa atau memberikan game atau ice breaking agar siswa lebih semangat untuk melakukan pembelajaran. Aspek yang diamati yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan pertanyaan. Di dalam video, guru tidak mempersilahkan untuk mengajukan pertanyaan karena materi disampaikan pembelajaran melalui YouTube. Saran saya, mungkin jika disampaikan lewat luring, guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya, poin kelima, melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Catatan ilustrasinya, di dalam video guru tidak memberikan partisipasi aktif siswa. Saran, seharusnya guru memberi kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya walaupun melalui media YouTube, tetapi bisa saja peserta didik tersebut mengemukakan pendapat mengenai materi lewat kolom komentar yang tetap diawasi oleh orang tua. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan materi ajar. Catatan ilustrasinya, guru tidak membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Saran, seharusnya guru bisa mengasah kreativitas siswa bisa dituangkan melalui penugasan. Selanjutnya yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Catatan ilustrasi, guru melakukan pembelajaran kontekstual sesuai dengan materi yang diajarkan. Contoh kegiatannya, guru, Pancasila dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila yaitu berdoa sebelum makan dan beribadah bersama keluarga.
Contoh pengamalan sila kedua yaitu membantu adik belajar dan membantu teman yang mengalami kesulitan. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah yang pertama yaitu membersihkan rumah bersama-sama dan yang kedua menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Pengamalan sila keempat Pancasila di rumah yang pertama menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi dan yang kedua bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya pengamalan sila kelima Pancasila di rumah yang pertama bijak dalam menggunakan uang dan yang kedua adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Aspek yang diamati yang kedelapan melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan dan sikap positif atau nuturan efek. Catatan ilustrasinya, guru mengaitkan materi dengan kebiasaan dan sikap sehari-hari agar siswa dapat memahami dan dapat menumbuhkan sikap dan bersikap positif atau nuturan efek di lingkungannya. Contoh kegiatannya, guru, apa kalian pernah membersihkan rumah bersama keluarga kalian anak-anak hebat? Kira-kira sikap apa saja yang harus kita lakukan saat bekerja bakti bersama keluarga di rumah? Diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah ayah, menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya, kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya, orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Yang kesembilan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Catatan ilustrasinya, guru menyampaikan materi sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disiapkan. Dari materi menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila Pancasila. Baik, yang selanjutnya yaitu pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Jawabannya yaitu tidak, dan catatan ilustrasinya, di dalam video tersebut, guru tidak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pertanyaan yang diberikan, karena pembelajaran melalui video YouTube atau tidak secara tatap muka. Dan sarannya, mungkin jika dilakukan secara luring atau tatap muka, peserta didik bisa ikut berpartisipasi aktif melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. Sebagai contoh, guru menjelaskan dan murid aktif untuk bertanya. Yang kedua, aspek yang diamati yaitu merespon positif partisipasi peserta didik. Jawabannya tidak, dan catatan ilustrasinya, guru tidak memberikan bimbingan secara langsung untuk merespon peserta didik terhadap pembelajaran karena pembelajaran disampaikan secara daring atau melalui video YouTube. Dan untuk sarannya, seharusnya guru memberikan bimbingan secara langsung untuk merespon peserta didik agar siswa juga turut aktif berpartisipasi. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Jawabannya tidak, dan catatan ilustrasinya, guru tidak menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik karena pembelajaran kan melalui online atau tidak tatap muka. Dan untuk sarannya, guru seharusnya menunjukkan sikap terbuka kepada peserta didik agar pembelajaran lebih bisa dipahami oleh peserta didik. Sebagai contoh, guru mempersilahkan siswa membuat pertanyaan atau membuat kreasi agar peserta didik lebih mudah untuk memahami pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Untuk jawabannya yaitu tidak, dan catatan ilustrasinya, guru tidak menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif karena pembelajaran tidak disampaikan tatap muka. Dan untuk sarannya, karena pembelajaran dilakukan secara daring melalui YouTube dan tidak tatap muka, jadi wajar saja jika guru tidak menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif karena pembelajaran kan dilakukan melalui online atau video YouTube. Dan untuk yang kelima, menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam pembelajaran. Jawabannya iya, dan untuk catatan ilustrasinya, guru menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam bentuk memberikan percakapan agar peserta didik tidak bosan dan untuk menceritakan pengalaman hidup di rumah dalam mengamalkan Pancasila. Sebagai contohnya, dalam video tersebut, guru bertanya kepada siswa, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Bagaimana pengalamanmu menyelesaikan perbedaan pendapatmu di rumah? Baik, selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi.
Itu ya, karena dalam video tersebut guru hanya menggunakan sumber belajar yang inovatif dan dari berbagai sumber dan dikaitkan dengan hal yang nyata. Yang kedua yaitu menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Itu ya, karena dalam video tersebut guru menggunakan media pembelajaran gambar dan animasi burung Garuda dan media pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Itu ya, karena guru menyampaikan materi belajar dengan memanfaatkan sumber belajar dan media pendukung yang telah disiapkan guru. Selanjutnya yang keempat yaitu melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Itu iya, karena dalam hal ini guru meminta peserta didik untuk menyampaikan pendapat dari pertanyaan yang diajukan oleh guru. Ya, selanjutnya yang terakhir, yang kelima yaitu menghasilkan pesan yang menarik. Itu tidak, karena dalam video tersebut guru tidak memberikan pesan-pesan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Nah, di sini ya, karena guru menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan lancar sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang kedua, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Ya, karena dalam video pembelajaran tersebut, guru menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pembelajaran. Di sini di dalam video, guru tidak memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pembelajaran. Nah, menurut saya seharusnya guru memberikan arahan untuk merangkum materi atau tugas tambahan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses materi pembelajaran. Di sini tidak ada, karena di dalam video guru tidak memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pembelajaran. Nah, seharusnya guru lebih memahami cara belajar siswa agar siswa mudah memahami materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan tes atau tulisan. Nah, di dalam video guru memberikan tugas berupa siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di rumah. Kemudian yang keempat, mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. Di sini, di dalam video, guru tidak memberikan instruksi pengumpulan tugas pada peserta didik. Seharusnya, guru memberikan tugas dalam bentuk tulisan dan memberikan tenggat waktu agar siswa dapat bertanggung jawab dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang kelima yaitu melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Di dalam video, guru tidak menindaklanjuti dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Seharusnya, di akhir pembelajaran, guru memberikan materi yang akan dijelaskan minggu depan sebagai bahan membaca di rumah dan memberikan tugas atau pengayaan agar siswa dapat belajar dengan giat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan hasil analisis video pembelajaran yang telah kami amati. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam berucap atau penyampaian analisisnya, kami meminta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.